Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 jurnal dalam perusahaan dagang. Berikut ini adalah contoh soalnya. Baiklah, di sini kita akan masuk ke contoh soalnya, yaitu UD Usaha Jaya. Ini ada soalnya yang udah kita tulis dan beserta tanggal-tanggalnya. Baiklah, kita masuk ke UD Usaha Jaya, yaitu jurnal pembeliannya. Pertama ada kolom tanggal, kreditur, syarat pembayaran, ref, dan jumlah. Di sini kita masuk ke soal pertama, yaitu tanggal 7 September, yaitu dibeli barang dagang dari PT ABC seharga 90 juta 3/10 N per 30. Jadi yang masuk ke jurnal pembelian itu dibeli barang dengan jangka waktu. Jadi di sini kita buat krediturnya itu PT ABC 3/10 N per 30, yaitu 90 juta. Kita masuk yang kedua, yaitu di tanggal 25. Kita masuk di tanggal 23, yaitu dibayar upah mingguan pegawai sebesar 12 juta. Karena dia upah pegawai, berarti kita masukkan dia ke serba-serbi 12 juta. Di kas juga 12 juta. Tanggal 30 dibayar gaji juga. Dibayar gaji karyawan sebesar 12 juta. Nah, maka kita karena dia gaji itu serba-serbi yaitu 12 juta, dan juga dibayar biaya iklan, dibayar surat kabar yaitu 7 juta. Kita masukkan di serba-serbi 7 juta, di kas 7 juta. Lalu kita jumlahkan di akun pembelian, yaitu 520 juta ditambah 110 juta yaitu 630 juta. Di utang dagang cuma ada 90 juta, kita turunkan. Di serba-serbi kita jumlahkan, dapat hasilnya 116 juta. Di kas kita jumlahkan, dapat hasilnya 8 juta 300, dan di potongan penjualannya itu 2.700.000. Kita masuk ke recapitulationnya. Yang di debit itu ada pembelian, utang dagang, dan serba-serbi dengan masing-masing total akhir yang tadi, kas, dan potongan penjualan di akun kredit. Lalu kita jumlahkan masing-masing totalnya. Jika hasilnya sudah sama, maka itu adalah benar. Kita masuk ke jurnal penjualan. Dia kolomnya ada tanggal, kreditur, syarat pembayaran, ref, jumlah. Nah, bedanya jurnal penjualan dengan jurnal pembelian itu ada di soalnya. Kalau di jurnal penjualan kita menjual barang dengan jangka waktu. Kita masuk di tanggal 7. Penjualan barang dagang sebagai berikut. Kepada toko Rahayu 50 juta 3/10 N per 30. Nih, 3/10 N per 30 50 juta. September toko Sabah Subur yaitu 2/10 N per 30 yaitu 58 juta 500. Toko Enggal Jaya yaitu 2/10 N per 30 54 juta 400. Di tanggal 10 bulan September toko Rahayu N per 30 92 juta. September tanggal 27 itu toko Rahayu 2/10 N per 30 58 juta 400. Toko Enggal Jaya 2/10 N per 30 yaitu 65 juta 600. Lalu jumlahnya ini kita totalkan, dapatlah hasilnya 3.780.900.000. Nah, itulah hasilnya. Masuk ke jurnal umum, itu ada tanggal, keterangan, ref, debit, kredit. Pada September tanggal 13 yaitu utang dagang, kita letakkan di debit yaitu 2 juta. Di retur pembeliannya kita letakkan 2 juta. Di kredit September tanggal 23 nya yaitu piutang wesel. Di debit 56 juta, penjualannya di kredit 56 juta. Berarti kita totalkan debit, kita totalkan kredit, jika hasilnya sama maka itu betul. Ini kita lanjut ke jurnal penerimaan kas, yaitu tanggal, keterangan, ref, debit, kas, potongan penjualan. Kreditnya yaitu piutang dagang, penjualan, dan lain-lain. Kita masuk ke modalnya yaitu kita letakkan di kas yaitu 1 miliar, dan di lain-lainnya kita masukkan 1 miliar. Penjualannya berarti di kas yaitu 24 juta, di penjualan kita letak 24 juta. Toko Rahayu tanggal 16. Diterima cek dari toko Rahayu untuk pembayaran pembelian pada tanggal 7. Nih 50 juta, berarti kita
kas kita masukkan itu karena dia menggunakan potongan harga tadi, dia totalnya piutang dagangnya 50 juta. Karena kita gunakan potongan penjualannya dipotong 1.500.000, sisa 48.500.000. Penjualan pada tanggal 18 46.600.000 kita masukkan di penjualan. Toko Sabar Subur tanggal 19 diterima pembayaran dari Toko Sabar Subur dan Toko Angel Jaya pada tanggal 9 September yang lalu nih. Toko Sabar Subur sebesar 58 juta, Toko Angel Rahayu 54 juta dengan masing-masing potongan harga 2/10. Nih kita masukkan karena utangnya 58.500.000 dipotong 1.170.000, jadi sisa utangnya itu yang dibayarnya 57.330 juta. Toko Angel Jaya utangnya 54.400.000. Karena ada potongan harga jadi 1.088.000 dipotong, sisanya 53.312. Penjualan tanggal 20 30 juta, kas penjualannya 30 juta, penjualan tanggal 26 yaitu 53.200.000 di penjualan juga sama. Lalu kita jumlahkan kasnya, potongan penjualan, piutang dagang, penjualan dan lain-lainnya. Kita masuk ke recapitulation. Debit. Di debitnya yaitu ada kas potongan penjualan, kita masukkan hasil dari yang kita jumlahkan tadi. Begitu juga di kredit ada piutang dagang dan penjualan lain-lain. Jika hasilnya sudah sama, jika sudah ditotalkan, maka yang kita kerjakan sudah balance.